Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum virtual mata kuliah Genetika 2. Nah, topik kita pada praktikum kali ini yaitu mengenai isolasi DNA pada manusia. Tujuan kita melakukan praktikum kali ini yaitu agar kita mengetahui prinsip atau cara dalam melakukan isolasi DNA. Pada eksperimen ini, kita mengisolasi DNA dari manusia. Untuk apa mengisolasi DNA manusia? Yaitu untuk tes genetik, kemudian untuk identifikasi jenazah, dan untuk bukti dalam analisis forensik. Inilah beberapa tujuan kenapa kita harus mengisolasi DNA manusia. Nah, isolasi DNA merupakan tahap yang paling panjang dalam teknologi biologi molekuler, yang merupakan tahapan yang penting karena kita harus mengisolasi DNA dulu dari protein dan komponen sel lainnya. Yang pertama kita butuh sel, karena DNA berada di dalam sel tersebut. Nah, ini dia sel nukleus, terdapat kromosom. Kromosom ini kalau kita buka itu berupa untaian DNA. Nah, dari mana kita mulai? Pertama itu kita harus mengumpulkan sel terlebih dahulu dari subjek kita, yaitu manusia. Nah, ini terdapat di dalam mulut, di daerah pipi kita. Kulit di dalam mulut itu akan kehilangan ribuan sel setiap hari. Nah, ini bisa kita jadikan untuk sampel dalam isolasi DNA. Nah, kita mulai tahapan yang pertama, yaitu mengumpulkan sel epitel pipi, membuka selnya untuk melepaskan DNA, memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya, dan melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, selanjutnya, ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan DNA dari sel epitel pipi. Seperti yang dilihat, ada warm water bath, centrifuge, ada buccal swab, micropipette, sample tube, larutan lisis, larutan garam, kemudian buffer suspension, etanol, dan alkohol isopropil. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu mengumpulkan sel dari epitel pipi menggunakan buccal swab. Didrag, kemudian dimasukkan ke microtube. Nah, jika kita lihat dari dekat menggunakan mikroskop, dilihat dalam swabnya tadi itu terdapat banyak ratusan sel epitel pipi. Setiap dalam sel epitel itu ada nukleus, di dalam nukleus ada DNA. Nah, next, ujung dari swab tadi harus dipotong dengan gunting. Rekatkan tips, kemudian ambil larutan lisis, dan kemudian kita masukkan ke dalam microtube. Kita masukkan, tahan, kemudian lepaskan. Nah, selanjutnya tempatkan microtube tadi ke dalam warm water bath yang hangat. Kemudian, nah ini sel akan terbuka, membran inti akan terbuka. Membran inti akan terbuka ini adalah kromosom. Kromosom jika dibuka, tadi kita kan menambahkan larutan lisis. Larutan lisis itu mengandung dua bahan penting, yaitu deterjen dan enzim, yang disebut dengan proteinase K. Deterjen itu akan merusak membran sel dan selaput inti, sehingga dapat menyebabkan sel terbuka dan melepaskan DNA. Kemudian DNA itu masih dibungkus dengan kuat mengelilingi protein yang disebut dengan protein histon, dan proteinase K yang ada dalam larutan lisis itu akan memotong protein histon sehingga melepaskan DNA. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Sel tadi sudah kita diamkan di dalam water bath yang hangat dalam waktu yang cukup lama agar DNA bisa lepas dari sel.
Maka kita ambil rekat, kemudian ambil garam yang terkonsentrasi, dan kemudian nanti akan kita masukkan larutan garam terkonsentrasi itu ke dalam cup. Kita masukkan, tahan, dan lepaskan. Inilah yang terjadi pada tabung. Larutan garam akan menyebabkan protein dan komponen sel lainnya mengendap, dan sedangkan DNA terbebas. Kemudian kita tempatkan di microchip ini ke dalam sentrifuge. Ingat, menggunakan sentrifuge itu harus dalam kondisi seimbang. Jadi harus ada penyeimbangnya agar sentrifuge itu tidak rusak. Dan kemudian jangan lupa untuk ditutup. Nah, sudah selesai. Di dalam sentrifuge, tube itu akan berputar dalam kecepatan tinggi. Bagian yang berat seperti protein dan komponen sel lainnya itu akan berada di bagian bawah dari tabung. Dengan menggunakan mikropipet, kita akan memindahkan larutan atas yang mengandung DNA ini ke dalam tabung yang bersih. Ambil, kemudian kita pindahkan ke dalam tabung yang bersih. Nah, selanjutnya tambahkan isopropyl alkohol. Kita masukkan ke dalam cup menggunakan mikropipet. Masukkan, tahan, dan lepaskan. Nah, tutup, dibolak-balikkan seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kita melakukan bolak-balik tabung beberapa kali. Itu gunanya untuk mencampurkan isopropyl alkohol tadi ke dalam larutan DNA. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masukkan cup tadi ke sentrifuge dan seimbangkan. Karena harus ada seimbangnya. Kemudian jangan lupa untuk menutupnya kembali. Tutup. Kemudian setelah disentrifuge, DNA itu akan berada di bawah. Kemudian kita buang bagian atasnya, dan DNA yang berada di bawah dibiarkan kering. Kita kering anginkan, dibuka saja sampai 10 atau sampai 15 menit. Kita akan melarutnya kembali bisa dengan air yang bebas nuklease. Nah, DNA yang sudah diisolasi ini bisa disimpan di freezer bertahun-tahun dan bisa digunakan untuk eksperimen selanjutnya, yaitu misalnya PCR. Nah, begitulah cara melakukan isolasi DNA pada manusia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.